Skripsi kerap kali dianggap sebagai hal tersulit yang harus diselesaikan para mahasiswa. Iya nggak sih? Momen ngerjain skripsi sering terasa suram, berat, ngebosenin, nggak ada asik-asiknya sama sekali. Apa iya? Jawabannya adalah enggak juga. Selamat datang di program Jangan Takut dengan Skripsi, tempat di mana kamu akan mendapatkan tips, trik, dan motivasi buat ngerjain skripsi. Jadi, skripsian gak bakal berasa menakutkan lagi. Halo Sobat Insans, gimana liburannya? Pada jalan-jalan kemana nih? Karimun Jawa, Tanah Lot, atau kamu gak kemana-mana, diem aja di rumah sambil bantu-bantu orang tua? Masa nggak ada sih satupun dari kamu yang milih buat kerjaan skripsi dan ngejar target seminar proposal? Atau mungkin sekalian ngejar wisuda di semester depan? Keren sih kalau ada. Skripsi, sebagaimana yang kita tahu, nggak akan bisa dimulai sebelum judulnya di-ACC sama dosen pembimbing. Jadi gimana? Udah nemu judul belum? Gimana sih nentuin judul yang gampang di-ACC sama dospem? Jadi, yang pertama yang harus kamu lakukan dalam menyusun judul skripsi adalah menentukan topik permasalahan yang akan diangkat. Lalu topik apa yang baik dan tepat untuk diteliti? Yang jelas, topik yang dipilih harus bermanfaat dan relevan dalam kehidupan masyarakat. Dalam hal ini, kamu tidak boleh asal memikirkan semuanya suka-suka kamu. Jadi, Minma kasih saran buat mulai mencari referensi jurnal dan artikel dengan pembahasan yang menurutmu menarik. Kamu gak perlu bingung saat mencari jurnal dan artikel ini. Mulai aja dengan pertanyaan, peristiwa apa ya yang menarik menurutku? Sebagai contoh, kamu mahasiswa jurusan sosiologi. Nah, kamu bertanya-tanya, kenapa sih teman kelasku selalu nolak pas aku ngajak buat ngerjain skripsi bareng? Dari situ, kamu tarik dan mulai mencari kata kunci yang terkait. Dalam konteks itu, kamu bisa pakai kata kunci interaksi sosial. Setelah itu, kamu bisa mencari artikel dan jurnal yang terkait dengan kata kunci tadi pada website pencarian jurnal seperti Google Scholar, DOAJ, Publish or Perish, atau sejenisnya. Dalam mencari artikel dan jurnal ini tadi, usahakan kamu pilih yang topik penelitiannya sesuai dan tidak berumur lebih dari 5 tahun dari tahun terbitnya. Hal ini dilakukan karena artikel dan jurnal yang masih berumur 5 tahun dianggap masih sangat relevan dengan kondisi yang ada sekarang. Sederhananya, semakin banyak Sobat Insans membaca referensi, maka semakin banyak juga ilmu pengetahuan dan Sobat Insans semakin bisa melihat celah atau peluang topik penelitian yang bisa diangkat. Pertanyaannya adalah, bagaimana kamu bisa melihat celah atau peluang tersebut? Research gap adalah kondisi di mana terdapat celah antara hasil penelitian dengan data yang mendukungnya, atau istilahnya inkonsistensi. Membahas tentang research gap, seperti yang tertera di info.populix.co dan CNN Indonesia, Minma akan spill beberapa jenisnya. Antara lain seperti theoretical gap, terjadi ketika ada celah atau kesenjangan antara teori yang digunakan dengan hasil yang ditemukan. Semisal nih, kamu ingin menguji teori bahwa orang yang terbiasa sarapan memiliki produktivitas lebih tinggi daripada orang-orang yang tidak pernah sarapan. Namun, setelah diteliti, hasilnya menunjukkan bahwa tidak ada hubungan antara kamu dan dia. Tidak ada hubungan antara sarapan dengan produktivitas. Empirical gap
terjadi saat terdapat inkonsistensi dalam hasil penelitian terkait dengan data lapangannya. Lalu, kamu menemukan pada hasil penelitian sebelumnya masih menyajikan data berupa gambaran umum dan analisanya masih bersifat global, sedangkan masih belum ada data atau analisis mendalam pada tingkat lokal. Nah, disinilah adanya kesenjangan empiris atau empirical gap. Sebenarnya masih banyak lagi jenis-jenis research gap yang bisa kamu temukan. Kalau kamu tertarik dengan bahasan ini, coba komentar ya. Minma akan bahas khusus mengenai hal ini di konten berikutnya. Dikutip dari gramedia.com, objek penelitian sering juga disebut dengan suatu hal yang akan dianalisis, diriset, dan diteliti. Sebutan itu dapat muncul karena suatu hal yang akan diteliti memiliki makna yang sama dengan objek penelitian. Objek penelitian itu sendiri bisa berupa suatu karya dan bisa juga suatu peristiwa yang terjadi. Bahkan bisa berupa hasil wawancara atau survei. Dilihat dari jenisnya, objek penelitian terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah objek penelitian primer. Objek penelitian primer adalah suatu objek yang akan digunakan dalam penelitian yang didapat langsung dari sumber pertama. Contohnya, saat kamu melakukan penelitian di desa A, lalu kamu melakukan wawancara dengan kepala desa di desa A tersebut. Dengan begitu, sumber data didapatkan langsung tanpa melewati perantara atau pihak ketiga. Sedangkan jenis objek penelitian yang berikutnya adalah objek penelitian sekunder. Perbedaan antara primer dan sekunder ini ada pada cara mendapatkan datanya. Jika data primer didapatkan langsung dari sumber utamanya tanpa perantara, lain halnya dengan objek penelitian sekunder. Misal, dengan kasus yang sama, kamu meneliti desa A, namun kamu mencari informasinya dari berita yang dimuat dalam artikel online atau mungkin dimuat dalam bentuk suatu laporan. Inilah yang dimaksud dengan objek penelitian sekunder. Dalam menentukan objek penelitian ini, yang harus kamu perhatikan adalah metodenya. Dalam hal ini, kamu bisa memakai metode SMART. SMART adalah singkatan dari spesifik, measurable atau terukur, achievable artinya memungkinkan untuk dicapai, realistik, serta time atau jangka waktu yang diambil jelas. Urgensi dari suatu penelitian mengacu pada seberapa penting penelitian itu untuk kamu lakukan. Apakah penelitian itu mampu membawa dampak bagi masyarakat atau bisa dijadikan acuan dan referensi untuk penelitian selanjutnya? Penting bagi kamu yang mungkin masih bingung terkait hal ini untuk konsultasi bersama dosen pembimbing atau bisa juga dengan mentor agar dapat gambaran yang jelas. Oke Sobat Insans, itu tadi adalah hal-hal pertama yang perlu kamu perhatikan sebelum mengajukan judul penelitian dan mulai menyusun skripsi sesuai dengan topik yang kamu inginkan. Semoga kamu segera mendapatkan ACC judul ya dari dosen pembimbing. Oh iya, kalau ada pembahasan yang ingin kamu tanyakan, jangan sungkan buat coret-coret di kolom komentar ya. Minma pasti bahas satu persatu kok nantinya. Jangan takut lagi ya buat ngerjain skripsi, karena pada dasarnya, skripsi itu nggak akan selesai kalau cuma dipikirkan. Jadi, dikerjakan aja. Nanti juga selesai kok.